Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi orang percaya yang dapat dipercaya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan anugerah-Mu yang berlimpah atas kami. Bila sebentar kami hendak merenungkan, membaca, serta mendengarkan dan akan melakukan apa yang menjadi firman-Mu, urapi setiap kami. Juga terkhusus buat hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Kami siap untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan kami sangat yakin firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah dan kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nats kita kali ini terambil di dalam Amsal 28 ayat yang ke-20. Sekali lagi di dalam Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saya akan bacakan sekali lagi bagi saudara semuanya. Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ada sebuah cerita menarik, yaitu ada seekor anjing yang sering berjalan-jalan di kompleks suatu perumahan. Anjing ini setiap hari melakukan hal yang sama. Tak jarang ia mengais-ngais tempat sampah untuk mencari makan. Ternyata ada salah satu pemilik rumah di perumahan tersebut yang memperhatikan tingkah si anjing ini. Kebetulan ia juga suka dengan anjing. Sang pemilik rumah ini memanggil anjing dengan penuh kasih sayang, mengusap-usap bulunya dan memberinya sepotong tulang. Anjing ini kelihatan girang dan ia langsung pergi. Hari demi hari sang pemilik rumah ini merasa aneh. Mengapa setiap kali aku beri tulang, anjing ini tidak langsung memakannya? Karena penasaran, sang pemilik rumah ini mengikuti kemana anjing itu pergi. Dan diketahuilah bahwa setiap kali diberi tulang, ternyata anjing ini langsung membagikannya tulang itu kepada anaknya. Jadi tidak langsung ia makan, tetapi ia bagikan kepada anaknya. Nah, ini cerita yang menarik ya. Ketika mendapat sesuatu, anjing tersebut tidak memberikan atau tidak langsung memakannya, tetapi diberikan kepada anaknya. Kita belajar dari cerita ini, ketika mendapat sesuatu maka tidak langsung dinikmati sendiri. Anjing itu mampu dipercaya menjadi saluran berkat bagi anaknya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga mampu dipercaya untuk menjadi saluran berkat. Karena ketika hal itu kita praktekkan, maka kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib mengalir dengan deras di hidup kita. Dari hidup kita yang biasa-biasa saja menjadi hidup yang sangat diberkati, bahkan melimpah-limpah. Nah, nats kita tadi mengajarkan kepada kita, orang yang dapat dipercaya. Kita sebagai orang percaya yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga menjadi orang yang dapat dipercaya. Kalau firman-Nya berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia, itu artinya kita menjadi pribadi itu yang tidak sama dengan dunia. Kita bahkan diajarkan untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya apa? Dapat dipercaya dalam perkataan, dapat dipercaya dalam tindakan, sehingga orang itu akan percaya kepada kita. Kita memiliki nilai atau value
yaitu dapat dipercaya. Karena apa? Ketika kita dapat dipercaya, firman Tuhan katakan kita bisa mendapat banyak berkat. Ya, jadi kalau kita sudah punya nama baik, kalau istilah dunia, kemanapun kita melangkah, misalkan kita pindah pekerjaan, ketika kita sudah memiliki value atau nilai lebih, bahkan nama baik, kita tidak akan kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan lain. Atau dalam bidang usaha misalkan, kita sudah dikenal orang tepat waktu pembayaran, kita dikenal orang tepat waktu untuk janjian. Maka ketika kita berelasi dengan orang yang baru, orang tersebut sudah tahu tentang kita, maka orang tersebut akan percaya mudah untuk bekerja sama dengan kita. Karena kita sudah dikenal orang yang dapat dipercaya. Demikian pula dalam kehidupan kerohanian kita. Kita bisa dipercaya sama Tuhan, menjadi saluran berkat-Nya, seperti cerita kisah si anjing tersebut. Maka kita pun akan diberkati Tuhan. Jadi Tuhan itu memberkati kita bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, ketika kita bisa dipercaya demikian, maka berkat yang daripada Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Karena kita ibarat pipa yang menyalurkan air. Demikian hidup kita. Kita diberkati bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, dunia saat ini dilanda krisis kepercayaan. Banyak orang-orang yang sudah tidak lagi mementingkan atau memegang teguh suatu kepercayaan. Sulitnya kehidupan, persaingan yang semakin ketat, dan lain sebagainya membuat orang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan, termasuk cara-cara yang tidak berkenan dengan Tuhan. Orang dunia bahkan berpikir bahwa jujur itu sama dengan hancur. Oleh karena itu, sulit sekali saat ini untuk menemukan orang yang jujur. Seringkali orang yang dipercaya malah justru merusak atau memanfaatkan kepercayaan yang diberikan supaya dapat mengambil keuntungan di dalamnya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mau jujur di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Cepat atau lambat orang bisa melihat dan merasakan mana orang yang penuh tipu muslihat dan mana orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang yang bisa dipercaya, karena Tuhan akan mengangkat kita dan kita akan mendapatkan banyak berkat daripadanya. Kalau kita menjadi orang percaya yang dapat dipercaya, Tuhan akan mempromosikan kita menjadi orang yang luar biasa. Tuhan yang mengangkat kita sebab semua promosi datangnya dari Tuhan, dan kita akan banyak mendapat berkat seperti yang kitab Amsal tadi katakan. Mari perbaiki cara hidup kita, apapun profesi dan pekerjaan kita. Belajarlah untuk menjadi orang percaya yang bisa atau yang dapat dipercaya dengan kejujuran baik dalam perkataan, perbuatan, tekun dalam segala hal, dan bisa dipercaya menjadi teladan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Engkau menyingkapkan kembali rahasia berkat-Mu yang luar biasa, yaitu ketika kami bukan sekedar menjadi orang percaya, tetapi menjadi orang percaya yang dapat dipercaya. Ketika kami menjadi orang percaya yang dapat dipercaya, maka berkat Tuhan tidak jauh dari kami. Berkat itu bahkan melimpah atas kami. Tuhan mau kami menjadi pribadi yang berkualitas, bukan sekedar kerohanian kami, tetapi dalam kehidupan kami itu juga menjadi orang-orang yang luar biasa. Dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha bisnis kami mau menjadi orang percaya yang dapat dipercaya. Karena orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kami percaya firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan, meteraikan dalam hati para pendengar
kanal YouTube Raja Wali Kasih ini, dan dalam setiap pergumulan mereka, biarlah Tuhan menjadi jawaban atas mereka. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan juga sudah memberikan jawaban, kelepasan, dan pemulihan atas setiap pendengar kanal YouTube Raja Wali Kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.